Kak Jovita pengen tahu nih, adik-adik yang hadir di sini 18 orang ini usianya berapa aja sih? Jadi boleh sambil Kak Jovita membuka layarnya untuk materinya, silakan sambil diketik di kolom chat ya, usianya berapa supaya Kak Jovita tahu, oh yang paling banyak itu misalnya contohnya mahasiswa atau pelajar SMA atau SMP gitu ya. Oke, bisa langsung diketik di kolom chat dan Kak Jovita langsung mau share dulu nih materinya. Nah, ada chatnya yang masuk 18, 16, masih muda. Oh iya, Kak Siska masih muda ya. Kayaknya Kak Siska 17 tahun deh. Ya, Sweet 17 ya. Oke, 16, 16. Oh, kebanyakan yang 16 ya, 18. Oke, berarti lebih banyak yang pelajar SMP dan SMA ya tentunya ya. Oke, SMA tentunya. Aku 22 hari, masih baby dong. Oke, baiklah ya. Kebanyakan berarti SMA ya. OTW 20. Oke. 22 berarti kuliah ya. Sip, thank you ya buat responnya. Nah, Kak Jovita langsung mulai aja. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang menggali karakter dalam organisasi. Nah, kebetulan Kak Jovita dapat kesempatan yang pertama nih, tapi nanti akan banyak lagi pembicara lainnya yang lebih menginspirasi juga setelah Kak Jovita ya. Dan untuk subtemanya adalah melakukan versi terbaikku. Nah, kira-kira sebagai seorang pemuda dan remaja gereja, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan ya supaya saya bisa do the best untuk diri saya sendiri dan juga untuk organisasi serta gereja tentunya. Nah, adik-adik kalau mau berteman sama Kak Jovita bisa langsung di IG Kak Jovita ya, di Jovita_Ferliana. Nah, tadi sudah diperkenalkan, terima kasih banget oleh Kak Yudi, lengkap banget. Dan tambahannya, Kak Jovita adalah seorang ibu dari 3 orang anak, usianya 18, 17, dan juga 14 tahun ya. Jadi usia-usianya remaja nih, dan kurang lebih ada di usia-usia kalian. Sebelum mulai, Kak Jovita minta tolong nih sama adik-adik sekalian untuk membuka www.slido.com. Jadi bisa diketik di handphonenya www.slido.com, terus masukin kode 873133. Atau kalau mau scan QR barcode juga bisa ya, langsung dibuka aja terus ditit gitu. Nah, kayak Peduli Lindungi gitu. Nanti langsung ada pertanyaan dan bisa tolong langsung dijawab pertanyaannya ya. 873133 kalau yang mau manual. Nah, sementara kalian membuka, izinkan Jovita stop share dan mau langsung membuka ke Slido supaya nanti jawabannya langsung tertayang ya. Nah, sudah tampak ya di layar Slido-nya Kak Jovita ya. Nah, apakah sudah bisa masuk semua? Kalau bisa langsung diisi aja ya. Pertanyaan nomor 1 nih. Bagaimana perasaan adik-adik pada hari ini? Ya, silakan diketik aja jawabannya ya. Ada yang belum bisa masuk? Kalau belum bisa masuk, itu ada scan QR barcode yang ada di sebelah kiri ya, atau tetap di www.slido.com kalau mau manual, dan 873133 sebagai kodenya. Udah dapat semua belum pertanyaannya? Soalnya belum ada yang masuk nih. Oke, sudah ada masuk 1 ya. Nah, Kak Jovita harapkan semuanya berperan aktif ya. Walaupun masih pagi, tapi kita sebisa mungkin aktif supaya lebih bersemangat nih hari ini. Apalagi di sesi yang pertama ya, biar nanti sesi-sesi selanjutnya lebih semangat lagi. Oke, sudah banyak yang masuk ya. Bagaimana perasaan adik-adik pada hari ini? Ada yang jawab, fantastik, biasa aja, happy bangun pagi, luar biasa, excited dan happy. Oke, baik. Happy tidur nyenyak. Agak ngantuk, iya nggak apa-apa ya. Luar biasa, grateful, lapar. Nah, boleh kok kalau mau sambil makan, tapi tetap open cam ya adik-adik ya. Kalau yang belum sarapan, mau sambil makan, sambil minum, boleh banget sambil open cam tapi ya. Bersyukur luar biasa, kemudian juga baru bangun ya, jadi pasti belum mandi nih ya, nggak apa-apa. Untung online, jadi nggak kecium baunya ya. Oke, thank you buat responnya yang pertama. Sekarang langsung Kak Jovita. Next question ya. Bagaimana adik-adik bisa tergabung dalam remaja dan pemuda gereja ini? Awalnya tuh gimana? Coba diketik di kolom jawaban ya. Bagaimana itu maksudnya gini, apakah diajak teman, ataukah emang mau sendiri, atau dipaksa orang tua, atau diancam mungkin sama siapa ya, atau karena ada pacarnya di situ.
Jadi akhirnya ikut juga di situ boleh. Apapun itu jawabannya silakan dituliskan ya. Bagaimana sih adik-adik itu pertama kali nih bisa tergabung atau bisa masuk di dalam kelompok remaja dan pemuda gereja GKI Kota Wisata ini? Yuk silahkan ya. Tiba-tiba langsung dimasukin. Waduh, iya. Oke, diajak teman, diajak dipilih. Diajak Kak Siska. Ada Ayang. Woi, ada ternyata ya, ada yang Ayangnya di situ. Terus kalian ya, sekali mendayung, dua pulau terlampaui ya. Dipilih teman, ditunjuk, diajak. Oke. Kemauan, ada Mas Kras. Ada Mas Kras nih ya, berarti ada cem-cemannya di sini. Oke, nggak masalah ya. Terima kasih buat responnya. Dan apapun itu alasannya, it's okay kok, nggak usah malu. Walaupun misalnya tadi ya, jujur banget bahwa ada Mas Kras, ada Ayang di situ, diajak atau tiba-tiba langsung dimasukin, dicepurin gitu, nggak masalah ya. Thank you banget. Jadi Kak Jovita tahu nih pertama kali alasan teman-teman bergabung itu apa. Sekarang langsung next. Apa motivasi kamu menjadi remaja dan pemuda gereja? Kalau tadi kan bagaimana? Sekarang motivasinya apa? Motivasi itu bisa internal, bisa eksternal ya. Misalnya tadi kalau internal adalah ya benar untuk melayani atau ingin menjadi berlatih organisasi mungkin atau lebih dekat dengan Tuhan atau lebih melayani atau apapun itu boleh ya. Atau yang jawabannya eksternal juga boleh ya. Kayak tadi misalnya, iya untuk PDKT kali-kali aja bisa TP-TP gitu ya, tebar-tebar pesona gitu, itu boleh juga. Sudah? Melayani, mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi motivasinya untuk adik-adik semua adalah sama-sama untuk berkaitan dengan langsung ke Tuhan Yesus ya. Oke, siap. Langsung sekarang. PDKT juga boleh. Oke, baiklah ya. Itu ada second gain-nya, nggak apa-apa ya. Nah, next-nya adalah pertanyaannya, gimana sih semangat kamu menjadi remaja dan pemuda gereja saat ini? Harus jujur ya, jujur banget. Apakah sangat bersemangat, cukup bersemangat, atau kurang bersemangat? Jadi kalau emang sekarang ini lagi loyo, ikutnya lagi males gitu, kayaknya apaan sih ini, nggak usah lah ikut-ikut organisasi kayak gini, males banget sih, itu nggak apa-apa, jujur aja ya. Bagaimana semangatmu menjadi remaja dan pemuda gereja saat ini? Oke, dari jawaban yang masuk di peringkat pertama cukup bersemangat ada di 42%, 33% kurang bersemangat, dan kemudian sangat bersemangat di 23%. Ada nggak yang tidak bersemangat? Kayaknya nggak ada ya, 0% ya. Oke, nah sekarang jadi pindah nih. Urutan pertama adalah kurang bersemangat. Ya nggak apa-apa, ini kan jujur ya. Jawabannya jujur. Kak Jovita tuh senang banget sama remaja-remaja itu karena mereka itu nggak pakai tedeng aling-aling. Jadi memang benar-benar straight to the point. Kalau nggak suka ya nggak suka, nggak mau ya nggak mau. Kurang bersemangat ya kurang bersemangat gitu ya. Oke, nggak apa-apa kurang bersemangat. Nanti kita akan kupas tuntas hari ini dan semoga setelah 2 hari nanti pelatihan ini, jadi kalian lebih semangat ya. Oke, thank you buat responnya. Sekarang next adalah hal apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan semangatmu untuk tetap mengikuti remaja dan pemuda gereja? Nah, tadi kan jawaban yang paling banyak dari adik-adik hari ini adalah udah ngerasa loyo nih, rasanya udah nggak semangat lagi nih ngikutin organisasi ini. Nah, pertanyaan Kak Jovita sekarang, kira-kira nih yang kebayang atau kepikiran aja sama kalian, hal apa sih yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan semangat itu? Yang tadinya udah mulai down, loyo, males gitu. Nah, apa yang bisa terpikir untuk sebaiknya atau direncanakan untuk dilakukan? Oke, ada yang menjawab, kekompakan ngurus, ketuanya seru. Iya, ketuanya siapa ya kalau boleh tahu ya? Ketua remaja ada Natasha, kalau ketua pemuda ada Fabian. Oke, Natasha dan Fabian ya. Oke, dipuji nih katanya seru nih ketuanya ya. Kekompakan pengurus, ketawa-tawa terus, ngumpul bareng, keep solid, bonding pengurus, ngumpul-ngumpul dan ngumpul bareng. Iya. Oke, jadi pada udah pengen ini ya, ngumpul-ngumpul ya. Oke, karena emang pandemi, jadi emang kangen banget ngumpul-ngumpul. Cari temen bareng-bareng, bonding pengurus. Ya, makasih ya buat responnya. Dan berarti kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir nih. Sekarang Kak Jovita mau langsung mulai ke materinya. Terima kasih untuk kerjasama dari adik-adik sekalian untuk menjawab ya. Jadi Kak Jovita tahu nih kurang lebih seperti apa keadaan adik-adik sekalian pada saat ini ya. Nah, oke.
Nah, sebelum mulai, setelah tadi Slido, kita mau check up duduk yuk. Jadi adik-adik bisa check up sendiri sekalian ya. Dijawab aja dalam hati, nggak usah dijawab di online, nggak apa-apa. Nah, apakah adik-adik saat ini tuh satu merasa takut dalam mengungkapkan pendapat? Baik di mana aja ya, maupun dalam organisasi gereja ini ataupun di luar. Terus merasa takut untuk memulai sesuatu yang baru. Pemalu, kurang aktif, kurang inisiatif. Jadi kayak nggak pernah nyumbangin ide-ide nih di organisasi gerejanya nih atau di organisasi manapun yang diikutin. Sebetulnya pengen sih, kayaknya aku tahu deh, aku punya saran, punya suatu masukan, tapi kayaknya kalau mau ngomong tuh kayak nanti dibilang nggak tepat lagi, nanti dibilang salah lagi, nanti malu lagi, dibilang cari muka lah, apapun gitu ya. Apakah seperti itu? Kemudian membiarkan kesempatan yang ada di depan kamu tuh lewat begitu aja. Terus kalau misalnya pas lagi online suka offline, jadi lebih memilih udahlah offline aja lah daripada online. Karena kalau offline kan bisa sambil ditinggal-tinggal, orang juga nggak bisa lihat saya gitu. Terus malu untuk menanyakan materi yang belum dipahami, enggan untuk mengungkapkan pendapat, cemas saat akan presentasi, sulit mengambil keputusan, merasa insecure, takut dinilai buruk oleh orang lain, dan sulit mengendalikan emosi. Nah, apakah ada? Dijawab aja di dalam hati ya. Kalau misalnya di antara ini semua ada Kak Jovita semuanya. Nah, nggak apa-apa juga. Atau misalnya ada sih, tapi cuma satu atau dua lah. Atau mungkin ada teman-teman yang merasa, nggak ada kok, sama sekali nggak ada yang ada di sini ya. Nah, udah dijawab dalam hati. Kalau udah dijawab dalam hati, boleh dong Kak Jovita tahu sedikit jawabannya. Diketik aja di kolom chat ya. Atau kalau yang mau langsung open mic juga nggak masalah sih. Atau kalau misalnya malu, udah diketik aja di kolom chat. Kira-kira berapa per berapa dari kalian yang ada di sini ya. Misalnya contohnya, oke, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 poin ini aku ada 5, jadi 5/13 gitu. Atau 1/13. Atau 13/13, nggak masalah ya. Sambil diketik on the way di kolom chat ya, supaya Kak Jovita tahu kira-kira yang ada di dalam diri adik-adik sekalian itu dari hasil check up ini ada berapa sih dari yang terpapar di layar ini. Coba ya, bisa langsung masuk, tapi sambil jalan aja supaya nggak buang waktu. Kak Jovita langsung lanjut nih. Samantha, kamu berapa per berapa Samantha? Kayaknya 10/13. 10/13. Oke, baik. Thank you ya. Ya, terus Davin Joshua, ada berapa per berapa nih? Sekitar 7/13. 7/13 ya. Oke, kurang lebih setengahnya ya. Thank you. Tadi 10/13, 7/13, satu lagi deh. Iren Claudia, ada berapa nih Iren? 9/13. 9/13. Oke, thank you ya buat jawabannya ya. Jadi kurang lebih ada 50% dari antara bagian yang ada di layar ataupun di atasnya ya. Nggak masalah, itu wajar kok ya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Sebetulnya kenapa Kak Jovita buka dengan check up dulu? Karena sebetulnya tadi selain itu wajar, kita mau masuk juga ke berikutnya, yaitu apa sih karakter itu. Karena emang namanya karakter itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita saat ini, di mana itu adalah hasil dari apa yang sudah kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, dalam kebiasaan itu pun pasti namanya ada takut, cemas, kecewa, malu, itu adalah bagian dalam perjalanan yang emang pasti akan ditemui oleh setiap orang ya. Cuma nanti semakin dewasa usianya diharapkan ya emang semakin bisa mengatasi hal tersebut, ketakutan, kecemasan, malu dan sebagainya. Nah, kita belajar dulu apa itu karakter ya. Karakter adalah komitmen untuk memiliki nilai prinsip tanpa kompromi. Nah, itu karakter. Jadi memang suatu yang emang sudah kita kumpulkan dalam diri dan itu adalah suatu prinsip dari diri kita. Nah, karakter itu juga adalah tabiat, sifat-sifat, budi pekerti, atau akhlak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nah, mungkin pertanyaan kalian adalah, apa sih bedanya karakter sama temperamen, sama atau berbeda? Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Temperamen itu sudah dibawa sejak lahir. Jadi misalnya dari bayi pun itu sebenarnya sudah kelihatan tuh temperamennya. Misalnya kalau di psikologi kita bagi ke easy child, a difficult child, slow to warm up gitu ya.
isi chart itu adalah bayi yang emang gampang banget dah. Pokoknya ngurus si bayi ini gampang. Kayak anaknya Kak Jovita yang pertama, waduh waktunya tidur juga dia tidur sendiri tuh panjang. Jadi sebagai seorang ibu bisa nih istirahat ya. Nah, waktu yang kedua, nah lumayan rewel. Nah, yang ketiga, wah nangis mulu ya, udah dikasih susu, dikasih apa, tetap aja nangis. Kita tidur kayaknya rasanya baru tidur 10 menit, dia udah bangun lagi gitu. Nah, itu jadi berbeda-beda untuk temperamen yang dimiliki dan sudah kelihatan dari bayi. Artinya itu dibawa dari lahir. Nah, temperamen ini adalah bagaimana seseorang bereaksi terhadap dunia di luar dirinya. Kemudian tidak dapat dirubah, namun dapat dikelola atau diarahkan kalau temperamen. Ya, misalnya contohnya tadi bayi-bayi yang difficult, yang nangis mulu, rewel mulu ya. Terus misalnya contohnya ketemu orang nggak mau dan sebagainya. Nah, nanti pada saat dia berjalan usianya itu akan ada tuh tetap temperamen-temperamen yang tanda kutip keras ya. Terus kemudian yang tadi nggak mudah atau untuk beradaptasi itu agak susah, itu tetap ada, tapi ini bisa dikelola dan diarahkan. Berikutnya adalah apabila diarahkan dengan tepat dapat mengasah keterampilan interpersonal dan interaksi yang positif. Itu temperamen tuh, berarti udah dibawa dari lahir. Nah, berikutnya karakter. Apa nih bedanya? Kalau karakter itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku setiap individu yang dibentuk dari kebiasaan. Nah, ya, jadi ini tanda stabilonya adalah dibentuk dari kebiasaan. Nah, karakter ini juga tumbuh seiring proses perkembangan yang juga dipengaruhi oleh sosialisasi, pendidikan, dan juga lingkungan. Sifat dan perilaku yang ditumbuhkan itu misalnya kejujuran, integritas, dan empati. Jadi ingat ya, kayak kejujuran, empati, integritas itu nggak bisa langsung dari lahir ada, nggak bisa. Tapi itu adalah proses yang dibentuk dari sebuah kebiasaan. Makanya kenapa selalu digaungkan kalau pembelajaran, training, dan sebagainya adalah pembentukan karakter, bukan pembentukan temperamen, ya. Karena temperamen tadi innate sudah ada, tapi kalau karakter yang tadinya nggak ada kita bentuk dari kebiasaan-kebiasaan, ya. Dari apa yang kita lihat di lingkungan, terus kita terinspirasi, oh aku mau deh kayak dia. Oke, ketekunannya aku akan ikuti. Aku akan ikuti bagaimana dia melakukan time management-nya. Nah, akhirnya kita lakukan selama beberapa hari, kalau di teori psikologi 21 hari ya untuk membentuk kebiasaan baru. Nah, akhirnya jadi deh gitu ya. Nah, itu adalah karakter. Nah, apa saja sih unsur-unsur karakter pada manusia? Tentunya dalam karakter itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah sikap, emosi, kepercayaan, dan juga konsepsi diri. Jadi dalam karakter itu ada sikap, yaitu cerminan dari karakter. Emosi pasti ada tuh, misalnya contohnya kayak tadi kan, oh iya hari ini aku masih ngantuk, aku nggak semangat dan sebagainya, dan itu pasti akan bergejolak. Kepercayaan, dari kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, oleh lingkungan, itu menunjukkan bagaimana kita punya karakter. Misalnya apakah dia bisa dipercaya atau enggak, atau dia orangnya itu anget-anget di awal deh, di awal menggelora, menggebu, tapi nanti habis itu turun ya. Terus, oh orang ini dalam hal kepercayaan kadang bisa dipegang, kadang enggak misalnya. Nah, itu semua mempengaruhi karakter. Berikutnya adalah konsepsi diri. Itu gimana kita harus membangun diri, apa yang kita inginkan, dan bagaimana kita menempatkan diri dalam kehidupan. Itu adalah konsepsi diri. Dan karakter itu bisa dilihat orang dari apa sih? Dari perilaku kita. Ya, orang kan nggak mungkin bisa baca karakter kita. Misalnya contohnya, pada saat Kak Jovita pertama kali ketemu Caroline nih hari ini ya, terus langsung Kak Jovita bisa baca, oh Caroline kamu tuh orangnya kayak gini ya, kamu orangnya setia, kamu orangnya kalau punya teman pokoknya satu aja nggak pindah-pindah, terus kamu juga orangnya itu misalnya contohnya hemat dan sebagainya. Nggak bisa ya. Kak Jovita hanya bisa menilai Caroline seperti apa dari perilaku yang Caroline tampilkan sehari-hari dan secara konsisten. Baru Kak Jovita tahu, oh iya dia tuh orangnya selalu tepat waktu, on time. Kalau misalnya pertemuan jam 10, dia 9.45 udah selalu hadir. Ya, dan ingat, nggak mungkin orang kalau satu kali lupa bawa kunci terus kita cap dia pelupa, nggak mungkin. Kita akan cap dia pelupa kalau dia udah berkali-kali lupa, ya kan? Nah, seperti itu. Demikian pula misalnya contohnya orang itu punya semangat yang tinggi dalam ikut organisasi. Nggak mungkin dia cuma sekali datang on time dan sekali datang doang kita udah bilang, kamu bersemangat ya organisasi. Nggak mungkin. Kita akan cap dia bersemangat kalau dia udah selalu dan sering kali, misalnya dari 70% ya, dia hadir dan selalu on time. Nah, itu baru kita bisa kasih dia, kita baca bahwa oh karakternya seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian ingin dinilai positif oleh lingkungan, maka tampilkanlah karakter-karakter juga yang positif ke lingkungan supaya orang juga mempercayai kita dan kita bisa dinilai baik oleh orang lain ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih kita memahami diri sendiri dan orang lain dalam sebuah kelompok. Nah, ini kita akan bermain kecil-kecilan nih ya. Nah, adik-adik pernah nggak dengar namanya teori Johari window? Window itu artinya jendela. Nah, dalam kita memahami diri sendiri ataupun teman-teman yang ada di dalam kelompok kita, itu kita pakai teori ini nih, Johari window ya. Jadi ada yang namanya open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Open self itu adalah informasi tentang diri kamu yang kamu dan orang lain itu tahu dan hasilnya sama. Ya, misalnya contohnya, coba sebutkan Kak Jovita itu karakternya kayak gimana sih? Nah, misalnya Kak Jovita akan menilai terpisah nih dari kalian. Kak Jovita bilang, oh iya, aku itu orangnya rajin, orangnya supel sama orang lain. Nah, terus kemudian begitu ditanya sama orang A, B, C, jawabannya juga sama. Nah, berarti itu open self, yang kita dan orang lain sama-sama tahu. Nah, berikutnya adalah blind self. Ini adalah informasi tentang kita yang kita tuh atau saya tuh nggak tahu, tapi orang lain tahu. Ya, contohnya nih misalnya Kak Jovita ngerasa bahwa aduh aku tuh nggak ini loh, maksudnya aku tuh ngerasa nggak pede loh kalau ngomong di depan umum ya. Kayaknya dalam diri tuh ada ngerasa ketakutan atau kecemasan setiap kali mau ngomong gitu. Tapi begitu ditanya sama orang-orang lain, ih enggak, kamu tuh pede banget lagi kalau kamu lagi presentasi, kita aja nggak ngelihat bahwa kalau kamu tuh grogi, nggak ada grogi-groginya. Kita malah pikir kamu tuh udah kayak pengalamannya banyak banget gitu. Nah, jadi dari situ kita tahu, oh ternyata yang dalam diri kita grogi, cemas, tapi menurut orang lain enggak. Berarti artinya saya adalah orang yang bisa mengelola kecemasan saya dengan baik. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ketemu nih blind self-nya dari orang lain yang mengatakan, memberikan masukan ya. Nah, berikutnya adalah hidden self. Hidden self ini adalah informasi tentang kamu yang kamu itu tahu tapi orang lain nggak tahu. Misalnya contohnya rahasia kamu ya, rahasia masa lalu dan sebagainya, ini adalah hidden self-nya kamu. Yang hal-hal yang kamu nggak mau omongin sama orang itu hidden self-nya kamu. Nah, berikutnya adalah unknown self. Unknown self ini informasi tentang diri kamu yang kamu nggak tahu dan orang lain pun nggak tahu. Nah, mungkin ini agak membingungkan ya. Gimana Kak Jovita? Kita nggak tahu, orang lain nggak tahu, terus gimana itu bisa menjadi informasi tentang diri kita? Nah, ini masih menjadi rahasia alam dan rahasia Tuhan ya. Karena dalam diri setiap manusia itu pasti ada yang namanya perkembangan. Ada yang namanya tadi pembentukan karakter. Jadi bisa jadi misalnya contohnya ya, kita bilang bahwa, aduh, aku sekarang nggak bersemangat, saya males banget. Dan kayaknya saya sekolah pun itu kayak mut-mutan gitu ya. Dan saya merasa bahwa nilai-nilai saya itu rendah semua. Bahkan banyak yang di bawah KKM. Kayaknya saya nggak punya masa depan deh. Jangan mencap seperti itu dulu. Siapa tahu, dan ini banyak dari pengalaman ya. Yang tadinya misalnya contohnya adalah menilai diri gagal pada saat sekolah, tiba-tiba pada saat dewasa dia justru kayak seorang CEO ya, kemudian seseorang yang bisa mengungkapkan pendapatnya dan bisa punya karisma yang begitu hebat, yang begitu kalau dia lihat di masa sekolahnya dulu kayaknya waktu pas zaman dulu nggak kepikir deh saya bisa jadi CEO yang saya hebat ini, yang punya influence, bisa menginfluence banyak orang. Nah, itu adalah unknown self. Kamu belum tahu sekarang, but it's okay karena ini akan menjadi hal yang akan kamu ketahui di kemudian hari ya. Nah, itu adalah memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, dalam rangka ini Kak Jovita ingin siapa yang mau inisiatif dulu deh untuk raise hand dan kemudian open mic untuk menjawab pertanyaan yang Kak Jovita berikan ya. Nah, silakan siapa aja boleh. Coba Kak Jovita mau kalian sebutkan tentang, supaya gampang saya ambil dari pembina aja ya. Kak Siska nih ya, coba ya. Jadi coba Davi, Natasha, atau Caroline, Gita, Iren, Reso, Trivena, Grace, dan sebagainya, Kesia, Revina, boleh berpendapat. Menurut kalian, ya Kak Siska itu orangnya kayak gimana? Ya, silakan sebutkan ya. Boleh, jangan takut sakit hati. Enggak, Kak Siska mah baik ya. Kalian mau ngomong apa adanya, yang jelek-jelek juga nggak apa-apa ya. Ini tentang open self ya. Ayo silakan, siapa yang mau angkat tangan? Kak Siska itu orangnya kayak gimana? Siap dong kata Kak Siska ya. Boleh nih. Ayo siapa? Gita aja lah, Git. Menurut kamu Kak Siska tuh kayak gimana, Git? Siska itu sabar banget. Sabar banget ya. Nah, terus apa lagi? Satu lagi dong. Baik sama
menguasai materinya. Kalau menyampaikan materi itu sangat detail. Oke, baik. Makasih ya Gita ya. Nah, itu Kak Siska ya dikatain baik, detail pada saat mengemukakan materi itu benar-benar detail dan orangnya sabar banget. Nah, coba kita dengar ya dari yang cowok nih sekarang. Siapa ya? Siapa yang cowok nih? Davin lagi dah, Davin. Ayo Davin. Menurut kamu Kak Siska tuh kayak gimana orangnya nih? Menurut aku sih Kak, Kak Siska itu orangnya ekspresif, terus positif, dan membangun. Wah, ekspresif, positif, dan membangun. Makasih ya, Davin. Coba kita lihat ya respon dari Kak Siska. Terharu aku tuh. Iya. Semua baik-baik loh Kak Siska, nggak ada yang jelek-jelek ya. Nah, Kak Siska, dari yang tadi disampaikan nih ya oleh Gita sama Davin, menurut Kak Siska, apakah emang sebelum mereka sebutin kayak gitu, Kak Siska sudah merasa dirinya seperti itu nggak? Kalau merasa yang mana yang dirasa, kalau misalnya enggak, yang bagian mana yang enggak gitu. Kalau ekspresif, iya, terus mencoba positif, iya. Kalau yang sabar, sebenarnya karena mungkin kita masih ketemu virtual ya. Karena virtual masih sabar ya. Nanti tunggu pas offline ketahuan ya. Tapi emang sih maksudnya karena Gita juga lemah lembut, jadi selama ini kalau ngomong sama Gita juga jatuhnya lemah lembut gitu. Jadi kayaknya juga lemah lembutnya karena dipengaruhi oleh Gita juga nih. Oh keren ya. Jadi kurang lebih semuanya benar tadi ya, sesuai ya Kak Siska ya sama gambaran diri ya. Sesuai ya. Ini Kak Siska ada ketik di kolom chat. Ini pada mau ditraktir apa sih itu? Davin dan Gita, mumpung kalian ditanya, sebutin yang banyak ya, mumpung ditanya. Jadi pasti dikasih nih sama Kak Siska, kan baik Kak Siska ya. Nah itu yang tadi kalian sebutkan, Davin sama Gita sebutkan adalah open self berarti. Karena sesuai, Kak Siska juga mengakui hal tersebut, menjadi karakter dirinya, dan Davin serta Gita melihat hal itu juga ya. Oke, nah terus kemudian, coba sekarang satu lagi deh. Mau Kak Pembina atau mau jadi kan udah dari Kak Pembina ya, sekarang dari temen deh. Oke, apa pendapat kalian tentang coba ya nggak open cam deh ya. Theodore Benjamin Emmanuel. Iya, Kak. Panggilannya siapa? Theodore ya. Iya. Sekarang silakan siapa yang mau memberikan pendapat? Apa pendapat kalian tentang Theodore? Theodore itu orangnya kayak gimana sih? Coba Joanna, Theodore itu seperti apa orangnya? Dia cukup aktif nih. Oke, jadi menurut Joanna, Theodore ini walaupun secara online, jadi tetap orangnya aktif ya. Sip, makasih ya Joanna ya. Nah sekarang untuk Trivena, coba Trivena, menurut Trivena Theodore itu kayak gimana orangnya Trivena? Rajin, Kak. Rajin, oke. Kamu bisa bilang rajin dari mana contohnya? Karena dia kalau hari Minggu kan biasanya ngepost flyer gitu ya. Terus dia biasanya cepat untuk ngepost di Instagram. Oke, baik. Terima kasih ya Trivena ya buat masukannya dan pendapatnya. Thank you banget. Ya, sekarang Theodore. Tadi kan dari Johanna bilang kamu tuh aktif, dari Trivena bilang kamu rajin. Menurut kamu kayak gitu nggak? Kayaknya sih Kak, nggak tahu juga. Kamu setuju nggak dengan kamu itu aktif? Ya kalau saya diberi tugas saya kerjain sih Kak. Oke, berarti setuju ya. Terus kamu setuju nggak kalau kamu rajin? Ya ada, nggak tahu juga sih Kak. Oh, kamu nggak tahu ya? Kamu baru tahu setelah Trivena memberitahu kamu? Iya sih Kak. Oke, berarti ini termasuk blind self-nya Theodore ya. Informasi
tentang Theodore, yang Theodore tuh nggak tahu, tapi orang lain itu melihat hal itu dalam diri kamu. Jadi bisa jadi masukan, oh ternyata aku tuh rajin loh gitu ya. Oke, thank you buat adik-adik sekalian. Itu salah satu contoh dalam kita lebih mengenal diri kita ya. Ada open self, blind self, hidden self, dan unknown self. Makanya perlu tuh banget berorganisasi, karena dengan berorganisasi kita tuh kayak bisa dapat cerminan tentang diri kita dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Jadi boleh kok, jadi kalian misalnya nanya nih sama teman-teman, bahkan teman yang kalian nggak dekat sekalipun atau nggak sering ngobrol, tanya aja, menurut kamu aku tuh orangnya gimana sih? Atau apa sih yang harus aku perbaiki dari diri aku menurut pandangan kamu? Nggak apa-apa kok, aku no hard feelings ya, aku nggak akan sakit hati. Kasih tahu aja gitu. Nah itu akan mensupport atau membantu kita untuk lebih mengembangkan karakter kita ya. Nah seperti itu. Nah berikutnya adalah, nah adik-adik kita tuh punya loh kursi-kursi dalam kehidupan ya sebagai seorang manusia. Nah Kak Jovita rangkum itu ada 4 kursi nih ya. Ada kursi doing chair, having chair, relationship chair, dan character chair. Doing chair itu adalah bagaimana kalian tuh kayak melakukan aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Contohnya, misalnya, habis aku TK, aku SD, habis SD, SMP, SMA, SMA kuliah, dan tiap hari ya udah online school, ngerjain tugas, ngumpulin, kuis belajar, kayak gitu-gitu ya. Itu rutinitas. Walaupun terkadang boring atau bosen, nah tapi tetap kalian lakukan, itu adalah doing chair ya. Nanti habis teman di sini ada juga ya adik-adik yang mahasiswa, mungkin udah ada semester akhir, nah habis ini udah harus mikir nih aku mau kerja di mana, mau kerja sebagai apa. Aku cari pekerjaan yang sesuai dengan minat aku yang seperti apa. Nah, itu adalah doing chair ya, yang kita menjadikan rutinitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah having chair. Having chair ini adalah apa yang kita punya dalam diri kita. Misalnya, contohnya, oh ya aku punya potensi dalam hal misalnya ngedesain pamflet gitu. Aku punya potensi ngelukis. Aku punya potensi nyanyi atau singer, atau punya potensi apapun. Nah, semua hal-hal yang kita bisa, kita mampu, kapasitas kemampuan kita itu adalah having chair ya. Nah, tapi sekarang masalahnya itu harus kalian tunjukkan juga keluar. Jadi jangan kalian punya kursi atau having chair ini, aku tuh punya potensi nyanyi loh, aku tuh suka nyanyi, tapi kalian nggak pernah nyanyi. Dan bahkan kalau kakak pembina nanya, ini ada lomba nyanyi nih, atau ini ada perwakilan nih untuk paduan suara di sini, ada yang nggak mau nggak? Kita nggak ambil tempat. Kita nggak mau untuk inisiatif bilang, iya saya mau Kak, gitu. Itu jangan. Karena nanti akhirnya nggak jadi kursi kalian. Ya, tadinya ada kursi, jadi nggak ada kursi. Ataupun kalian yang tadi sedang kursinya itu mau ngebangun jadi kursi yang kokoh, jadi nggak kokoh lagi. Nggak peduli kalau misalnya kalian, misalnya contohnya jangan takut kalau, nanti kalah loh kalau aku yang ikut lomba. Nanti aku jadi nggak maksimal loh. Nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting kalian tantang aja diri kalian bahwa, yang penting aku udah nyoba. Itu udah bagus banget ya, itu adalah having chair. Nah berikutnya adalah relationship chair. Ini adalah kursi di mana kita itu berperan sebagai makhluk sosial. Kita perlu bergaul, beradaptasi, juga kita perlu berinteraksi sama orang-orang di sekitar kita. Makanya Kak Jovita senang banget kalau anak-anak atau kemudian mahasiswa atau siswa-siswi yang seumuran kalian itu ikut dalam organisasi. Jadi nggak cuma kayak sekolah aja atau les aja, tapi kalian ikut organisasi apapun itu. Salah satunya yang positif adalah organisasi gereja atau kemasyarakatan atau apapun itu. Semakin banyak organisasi yang kalian ikuti, kalian itu akan semakin memperkokoh relationship chair kalian. Karena nanti di kehidupan kalian bekerja atau berumah tangga, yang benar-benar kepake itu adalah relationship chair. Bagaimana yang sudah kalian bangun sekarang. Makanya kalau sekarang masuk ke organisasi pemuda dan remaja gereja, ikuti. Walaupun tadi ya di awal di Slido, aku dipaksa, aku dicemplungin tiba-tiba, aku diajak gitu. Atau ada cem-ceman atau apa ya, ikutin aja karena itu akan membentuk relasi kalian. Nantinya di kemudian hari kalian nggak pernah tahu nih, misalnya contohnya nanti bisa berkolaborasi sama siapa, atau kemudian bahkan orang-orang tersulit sekalipun. Ya, nah Kak Jovita tuh suka bilang kalau misalnya sama anak-anak SMP atau SMA gitu ya, siswa-siswi itu, kalau dikasih tugas di dalam kelompok yang kalian boleh pilih kelompok sendiri, itu jangan selalu pilih sama orang yang sama. Jangan karena aku tuh besarnya si ini, jadi aku kalau kelompok harus sama si ini. Atau aku mau cari yang pinter-pinter aja, yang rajin-rajin supaya nilai aku pasti ke markup gitu. Jangan. Jadi selalu pilih orang yang berbeda.
Jadi even kalau kalian pun ngelihat bahwa ini kayaknya teman saya yang nggak pernah masuk, terus sudah kayak dapat nilai merah dari guru, udah mau di DO karena nggak pernah hadir, jadikan dia sebagai anggota kelompok kalian. Karena nanti kalian akan kaya banget dapat pengalaman dengan kalian ngelit atau kemudian kalian bernegosiasi atau berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang yang tanda kutip susah-susah itu. Ya, nah itu adalah relationship chair. Dan berikutnya adalah karakter chair. Nah, karakter chair ini adalah bagaimana kita tadi mengasah pribadi-pribadi kita untuk memiliki sebuah karakter yang nanti akan kita pegang teguh seumur hidup kita. Termasuk karakter ini adalah konsistensi kita dalam mengikuti organisasi yang sudah kita pilih. Ya, misalnya kalian udah dari awal udah daftar nih, udah masuk nih di dalam pemuda dan remaja gereja. Berarti setiap kali ada pertemuan harus hadir. Usahakan harus hadir. Walaupun lagi males, lagi bete, lagi galau, hadir aja. Ya, nggak masalah kok. Yang penting hadir. Karena dengan kalian hadir itu sebetulnya kayak men-challenge atau menantang diri untuk aku itu akan melakukan apapun walaupun dalam keadaan aku nggak senang. Gitu. Dan nanti di kehidupan nyata kalian itu kepake banget. Contohnya, kalian nggak mungkin dong bisa milih, misalnya contohnya mertua kalian tuh siapa ya kan, tiba-tiba dapat mertuanya nyebelin ya, atau misalnya pasangan hidup pada saat pacaran, dia baik banget, loyal banget, pada saat dia nikah kemudian jadi suami, kayaknya pelit banget, terus suka marah-marah gitu ya. Nah, kan nggak mungkin terus kemudian kamu suka marah-marah, dulu waktu pacaran nggak marah-marah, kalau gitu kita cerai aja ya, kan nggak mungkin ya. Nah, itulah kenapa harus dibentuk karakter chair dari sekarang. Karena kalian mau nggak mau kalian nanti akan berhadapan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Hal-hal yang kalian tidak suka, hal-hal yang kalian benci, tapi ternyata kalian harus jalani karena itu sudah menjadi tanggung jawab diri kalian. Nah, belajarnya di dalam organisasi ya. Salah satunya adalah organisasi pemuda dan remaja gereja ya. Nah, jadi kalau tadi udah mulai semangatnya udah mulai turun nih, nggak masalah, itu wajar kok. Jadi jangan pernah merasa berdosa kalau semangatnya udah turun ya. Tapi yang dilakukan adalah gini. Oke, semangat aku turun, nggak apa-apa. Yang penting aku harus hadir aja. Atau oke, aku benar-benar nggak bisa hadir. Ya udah, bilang sama si kakak pembinanya. Ya, atau mau curhat sama kakak pembinanya, nggak masalah. Yang penting kalian menuju ke sana, gitu, menyelesaikan apa yang kalian rasakan. Nah, kalau dilihat dari karakter itu, kalau mau dibahas tentang karakter itu banyak banget sebetulnya ya. Ada berkaitan dari olah hati, olahraga, olah pikir, dan olah karsa. Jadi olah hati itu berkaitan sama perasaan, empati. Kalau olah pikir itu berkaitan sama pemikiran-pemikiran, ide, kreativitas kita. Olah karsa ini berkaitan dengan bagaimana kita menata lingkungan kita, keindahan yang ada di sekitar kita. Dan olahraga bagaimana kita menata fisik kita supaya tetap sehat. Kalau dilihat dari nilai karakter itu banyak banget ya, ada religiusitas, kejujuran, toleransi, disiplin, dan sebagainya, tapi nggak akan dibahas sebanyak ini. Kita mau fokus aja ke 3 hal, ya, yaitu fungsi kalian sebagai anggota di organisasi remaja dan pemuda gereja. 3 hal utama adalah apa? Komunikasi, kepedulian, dan rasa memiliki, ya, rasa memiliki organisasi ini. Komunikasi, kepedulian, dan rasa memiliki. Nah, maksudnya komunikasi itu gimana? Komunikasi adalah sebagai seorang anggota yang tim, tentunya komunikasi kan penting. Jadi apapun itu harus dikomunikasikan. Misalnya, Kak, saya nggak bisa join Zoom hari ini, komunikasikan. Jangan tiba-tiba nggak ada kabar, kalian nggak join, terus nanti kalau ditanya juga nggak dijawab WA-nya, gitu ya, nggak boleh. Jadi tetap kasih kabar, Kak, mohon maaf saya hari ini nggak bisa ikut karena apa? Ya, jujur aja, misalnya karena ada tugas. Atau karena misalnya hari ini saya lagi sedih banget sampai yang nggak bisa ikut atau apapun itu, kasih tahu aja ya, komunikasikan. Dan kalau misalnya di WA sama siapapun, even itu teman kalian, kakak pembina, ataupun orang dewasa lainnya, ataupun orang yang bahkan lebih muda dari kalian, biasakan untuk menjawabnya dengan cara, oke, terima kasih infonya, misalnya seperti itu. Oke, notes, dan sebagainya. Yang penting direspon. Jadi jangan kak pembinanya kasih pengumuman panjang, terus semuanya diem, silent. Nah, kita coba tempatkan diri di kursi kak pembina tersebut. Misalnya kita udah bikin pengumuman, bikin acara nih ya, atau bikin ide, terus kita tuangkan dalam WhatsApp group. Tiba-tiba nggak ada yang komen dong. Nah, gimana perasaan kita sebagai si pembuat berita itu? Pasti merasa bahwa kok nggak ada yang interest ya, kok aku nggak dihargai ya, nah, iya kan?
Tapi kalau sesimpel kalian bilang, oke Kak, terima kasih infonya, atau bahkan misalnya menanggapi isi berita tersebut, itu malah lebih bagus banget. Intinya harus direspon, ya. Itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dalam sebuah kelompok. Dan kalau dimintain pendapat, event itu online atau di grup misalnya, coba dong, misalnya contohnya ada salah satu sesi ya, misalnya minta ide dong tentang pamflet yang mau dimasukin atau diposting di Instagram. Menurut kalian ini warnanya yang bagus apa ya, guys? Gitu. Jangan didiemin, dijawab aja gitu. Oh, menurut aku yang bagus pink nih, soalnya kan hari pas bulan Valentine, jadi pink aja. Kasih aja saran. Atau misalnya, oh menurut saya putih aja karena mencerminkan clean, ya, dan kelihatan banget tuh tulisannya kalau backgroundnya putih misalnya. Kasih aja. Nanti kalaupun ternyata dari hasil akhir emang pendapat kita nggak dipilih gitu, nggak masalah. Tapi tetap itu ada maknanya, ya, ada maknanya, nggak pernah ada yang sia-sia. Jadi jangan pernah malu untuk mengkomunikasikan apapun. Even itu kalian punya ide, kreativitas, respon atau apapun itu, ya. Nah, kalau online Zoom juga seperti itu. Misalnya ditanya, ada pendapat nggak? Jawab. Atau misalnya ketik di kolom chat, ya ketik, ya. Itu adalah bagaimana cara kalian punya karakter untuk berkomunikasi di dalam organisasi, dan itu dilatih dari sekarang, ya. Nah, berikutnya adalah kepedulian nih teman-teman dan adik-adik. Kepedulian itu artinya bagaimana kalian tuh peduli atau care sama teman-teman kalian. Contohnya nih, kok misalnya contohnya ya, pinjam nama aja siapalah, Iren misalnya. Kok si Iren udah 3 kali pertemuan nggak pernah datang ya, nggak pernah hadir ya, kemana ya dia ya? Nah, boleh tuh kita telepon ya, atau kita chat pribadi personal. Tanya, hai Ren, apa kabar? Kamu udah 3 kali ini kayaknya nggak datang. Kenapa kamu nggak datang? Ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu. Even kamu cuma nanya kabar aja itu worth bagi dia. Ya, seseorang yang nggak pernah datang tiba-tiba dapat chat dari orang yang bahkan misalnya contohnya nggak deket nih ya, terus kemudian bilang apa kabar, itu udah kayak ngerasa bahwa aku diperhatikan, aku tuh sesuatu deh gitu ya. Itu caranya kepedulian. Atau even misalnya di chat Kak, tapi dia nggak balas, dia nggak pernah datang, tapi aku chat personal nggak pernah balas, ya coba ditelepon, nggak masalah ya. Ditelepon tapi nggak diangkat, ya nggak apa-apa, yang penting kamu udah nyoba. Setidaknya kamu udah peduli, dia lihat kok miss call kamu, ya. Nah, itu. Terus berikutnya adalah sense of belonging atau rasa memiliki. Nah, rasa memiliki ini adalah, bayangkan kalau sebuah organisasi, itu kan di dalam organisasi itu bisa berdiri dan ada karena ada anggotanya, benar nggak? Nah, jadi kalau anggotanya nggak ada, pasti organisasinya nggak bakal ada dong. Nah, jadi misalnya, let's say sudah terbentuk nih, kalian organisasi pemuda dan remaja GKI Kota Wisata berjumlah, let's say, 70 orang. Ya, di awal 70 nih, terus tiba-tiba rontok jadi 60, 50, 30, 20, bahkan 3 orang akhirnya ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang mengkhawatirkan tentunya. Kalau organisasi cuma 3 orang, itu gimana jalannya ya kan? Nah, jadi makanya balik ke poin 1 sama poin 2. Kalau ada seorang teman aja yang nggak hadir, tanyain aja kabarnya, ajakin. Jadi pada saat pertemuan, misalnya hari Minggu jam 3, dari jam 1 itu udah chat. Guys, hadir ya, ntar kita seru-seruan bareng ya. Kehadiran kalian dinantikan loh dan sebagainya. Ya, jadi udah di-blast, disapa teman-temannya, biar mereka yang tadinya ngerasa bahwa aku tuh bukan apa-apa, aku tuh nggak hadir nggak apa-apa, aku juga kalau nggak hadir nggak ada yang nyariin. Jadi akhirnya merasa bahwa aku harus hadir karena teman-teman aku nyariin aku, karena teman-teman aku peduli sama aku. Karena aku itu bernilai di organisasi ini, ya. Dari timbulkan perasaan-perasaan seperti itu, tebarkan benih-benih itu ke orang-orang yang ada di sekitar kalian. Rasa memiliki, dan itu hanya mungkin kalian lakukan kalau kalian punya rasa memiliki. Coba bayangkan kalau misalnya tiba-tiba suatu saat organisasi remaja dan pemuda GKI Kota Wisata tutup karena nggak ada anggota yang hadir sama sekali, kan sedih banget ya. Udah dibangun dan ini positif, tiba-tiba nggak ada lagi ya. Nah, begitu. Nah, adik-adik, Kak Jovita sampai ke tahap pembentukan karakter nih. Untuk membentuk karakter tadi kan Kak Jovita bilang itu by proses. Kalau mungkin kalian ada yang bertanya, prosesnya sampai kapan Kak membentuk karakter? Seumur hidup. Sampai kalian atau manusia itu sebelum dia meninggal itu tetap terbentuk karakternya. Oh, berarti orang tua pun bisa ya Kak? Bisa banget.
ya. Nah, karakter tuh tetap bisa terolah dan terasah dan terbentuk sepanjang kita tuh masih hidup, masih bernafas di dunia ini. Nah, gimana dong memproses atau membentuk karakter? Itu ada tingkatannya ya. Pertama, tahu dulu nih. Makanya kenapa DKI Kota Wisata tuh kayak kasih event-event kayak gini nih, webinar, pelatihan, itu ada di tangga pertama nih, adik-adik ya. Kalian tahu dulu dah, know dulu dah. Tahu bahwa untuk bentuk karakter tuh harus konsisten, harus peduli, harus komunikasi, ya, ada sense of belonging, itu tahu dulu. Karena kalau nggak tahu, nggak mungkin orang akan melakukan, bener nggak, ya kan? Nah, tahu dulu. Tapi tangga pertama ini akan cuma sekedar tahu dan menguap kalau kalian tidak ke tangga berikutnya, yaitu paham. Tahu doang, paham nggak? Makanya kenapa selalu di sesi webinar ada sesi tanya jawab, ya, atau kalau nggak ditanyain hasil evaluasi atau apa yang kalian dapat selama proses pembelajaran hari ini. Itu karena si panitianya atau pematerinya ingin kalian masuk ke tangga kedua. Kalian paham nggak sih? Jangan-jangan pembicaranya ngomong panjang lebar berbusa-busa tapi kalian nggak paham. Nah, kan jadi nggak sesuai sama tujuan, ya. Nah, setelah kalian tahu, kalian paham, baru naik ke atasnya, kalian akan membiasakan untuk melakukan itu. Oke, tadi Kak Jovita bilang nih, aku harus hadir. Walaupun aku lagi males, aku harus hadir. Walaupun aku tahu teman aku nggak hadir, aku tetap hadir. Aku tahu teman aku nggak hadir, aku ngajak. Terbiasa melakukan. Nah, itu di tangga ketiga. Setelah terbiasa, baru kalian punya keyakinan. Iya ya, bener loh. Kalau aku tuh merasa diperhatikan orang, maka aku akan menjadi sesuatu banget dan aku akan hadir. Nah, kalian yakin karena kalian udah terbukti nih, ya. Setelah kalian yakin, baru kalian akan melakukan ulang lagi. Dari 1, 2, 3, 4 kalian lakukan lagi. Dan setelah itu kalian lakukan secara konsisten berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang panjang, barulah kalian bisa ke tangga yang terakhir, yaitu mempertahankan. Dan selalu ingat bahwa mempertahankan itu jauh lebih sulit, ya, karena membentuk suatu kebiasaan yang bisa bertahan lama itu akan menjadi seprinsip yang kuat, tapi sulit. Karena tadi itu di tengah-tengahnya pasti akan ada anggotanya yang rontok lah, nggak mau dateng lah, tiba-tiba berhenti lah, nanti ada konflik kemudian nggak mau ikut lagi lah, ya, gitu, ya. Jadi ini adalah tangga yang tugas bersama. Jadi kalau misalnya contohnya yang hadir di sini ada 19 orang, ya ini adalah tugas bersama dari 19 orang ini. Jangan bilang bahwa oh itu kan tugas ketua aja, oh itu tugas pembina aja, itu bukan tugas saya cuma anggota. Nggak ada yang cuma anggota. Anggota pun itu berarti. Nggak pernah ada organisasi, nggak pernah ada ketua, nggak pernah ada pengurus kalau nggak ada anggota, ya. Nah, sekarang Kak Jovita mau nanya nih. Oke Kak Jovita, aku udah tahu deh apa yang Kak Jovita omongin barusan, harus begini, harus begitu, ya. Tapi kadang itu susah loh mempertahankan seperti Kak Jovita bilang, ya. Nah, pertanyaan Kak Jovita adalah kenapa sih kita itu lebih mudah mempertahankan kebiasaan yang buruk daripada melakukan kebiasaan yang baik? Kak Jovita ulangin ya. Kenapa kita tuh lebih mudah mempertahankan kebiasaan yang buruk daripada melakukan kebiasaan yang baik? Contohnya, ya kan? Aduh, aku mager, ya udahlah nggak usah datang. Aku males banget sih sama dosen ini, nggak usah hadir lah, titip absen aja. Kita lebih suka itu mempertahankan kebiasaan-kebiasaan buruk kayak gitu, ya, daripada kita ambil kebiasaan baik, misalnya oke, aku mager, tapi aku harus datang nih, karena kan aku memang jadi bagian dari kuliah ini, aku jadi bagian dari organisasi ini, ya udahlah, aku hancurkanlah kemalasan aku hancurkanlah mager-magernya aku mandi, cuci muka, atau mood booster pakai kopi atau apapun itu, dan aku hadir. Nah, itu lebih susah. Kenapa? Jawabannya adalah karena kebiasaan buruk itu selalu memberikan kenikmatan yang efeknya segera, instan. Semua yang instan kan enak, ya. Kopi instan, minuman instan, makanan instan, itu kayaknya enak banget, ya. Apalagi kebiasaan. Kalau kalian melakukan kebiasaan buruk nih, misalnya contohnya, aduh jam 7 harusnya kuliah nih, tapi aku mager, adalah tidur aja. Nikmat nggak tidur? Ya iyalah, tidur lebih nikmat daripada kalian harus bangun, mandi, cuci muka, mencet tombol on, kemudian dengerin dosennya, ya. Demikian juga organisasi. Itu wajar banget, misalnya contohnya, aduh paling yang dibicarain itu doang. Paling hari ini juga puji-pujian, doa, bawain firman, selesai dah, pulang dah. Gitu doang setiap hari, setiap kali ketemu, ya kan? Malas banget, udahlah mending aku hangout aja lah sama teman aku. Misalnya kayak gitu. Akhirnya kalian hangout. Enak nggak? Nikmat nggak? Pasti nikmat lah, orang ketemuan sama teman, hahaha, makan makanan yang kalian suka, ya kan? Dibandingkan kalian misalnya ikut pertemuan di depan layar, doa, kayaknya kok kurang nikmat, ya. Jadi kalian milih yang nikmatnya instan, bener nggak?
Nah, tapi kalian harus ingat nih ya, tapi sebelum masuk ke kenapa sih kebiasaan positif itu walaupun kurang nikmat tapi harus kita lakukan, tapi sebelumnya Kak Jovita mau tanya dulu sama kalian ya. Kebiasaan buruk memberikan kenikmatan segera yang efeknya segera, makanya kita cenderung lebih mudah mengulang kebiasaan buruk daripada melakukan kebiasaan baik. Coba kalian kasih contoh, tadi kan Jovita udah kasih contoh ya, Kak Jovita mau lihat kalian ada di tangga kedua nggak, paham nggak ya? Coba dengan Betseba, silakan Betseba. Oke, yang kepikiran itu nonton aja sih Kak. Iya, gimana? Nonton apa tuh? Iya, jadi kalau misalnya lagi ada tugas, terus kayak lebih milih, nonton aja gitu, nanti tugasnya dikerjain nanti-nanti gitu. Nah, bener banget. Keren banget, bagus banget contohnya. Makasih ya, Betseba ya. Ya, Kak Jovita setuju banget. Daripada belajar, terus daripada ini, mending kita nonton aja. Nonton kan kita rileks ya kan? Daripada harus ikut misalnya pertemuan atau belajar, itu kayaknya bikin pusing lah, bikin stres ya. Jadi lebih baik kita ngambil yang nontonnya ya. Ya benar banget itu contohnya. Nah tapi makasih sekali lagi ya Betseba ya. Nah sedangkan kebiasaan baik itu pasti bawa manfaat baik, tapi nanti jadi lama nunggunya ya. Makanya kita cenderung nggak lakuin. Sekarang Kak Jovita mau minta pendapat, tadi udah Betseba pilih satu teman dong Betseba untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Silakan Betseba. Mau pilih Johanna deh. Johanna, oke, makasih ya Betseba ya. Oke Johanna, silakan dijawab. Jadi kebiasaan baik itu kan bawa manfaat baik, tapi nanti lama nunggunya. Contohnya apa nih? Untuk kebiasaan baiknya tuh kayak aku dulu kan kayak pas di organisasi itu kan pendiam organisasi sebelumnya. Nah terus tahu-tahu yang tahun lalu, yang pengurus tahun lalu aku jadi ketua. Nah itu aku di situ kayak teraktif banget, kayak bener-bener kayak aku sering ngomong gitu-gitu, dan itu puji Tuhan banget karena dengan aku bisa talk aktif gitu, aku di sekolah juga lebih percaya diri, terus lebih suka presentasi di sekolah dan dimanapun gitu. Wah, thank you banget ya Johanna ya, contohnya bagus banget, thank you banget udah ngasih inspirasi ini. Ya, dari sharingnya Johanna kita bisa belajar ya bahwa tadi Johanna bilang bahwa di organisasi yang lalu dia tuh kayak pendiam banget, kayak nggak mau ngasih saran, nggak mau kasih masukan, pokoknya kayak nggak mau tidak terdengar lah gitu ya. Terus tiba-tiba suatu saat dia ke di sebuah organisasi, dia menjadi ketua dan akhirnya dia langsung membuat perubahan dalam diri dia. Ya, dia itu lebih talkative, kemudian aktif dalam mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Nah, akhirnya walaupun ini proses yang lama dan pasti saya yakin pas pertama kali dari orang yang pendiam tiba-tiba mau ambil langkah untuk aku inisiatif dan aku aktif itu susah banget dan pasti banyak cobaannya dan pasti banyak hambatannya. Tapi Johanna di sini kayak perangi itu semua. Nekat aja udah pokoknya ngasih saran-saran dah, ngasih ide-ide dah, kasih dah pokoknya, nggak mau tahu nanti diterima apa nggak diterima, oke apa nggak, yang penting kasih dulu. Dan dia lakukan itu, memang nggak enak pada awalnya, pasti ngerasa cemas lah, ngerasa nanti dikatain cari muka lah, nanti dikatain inilah itu, pasti nggak enak. Belum lagi struggling sama diri dia sendiri yang nggak pede misalnya ya kan. Nah tapi begitu akhirnya dia lakukan hal-hal yang nggak enak ini, tapi dia tahu manfaatnya positif, dia lakukan terus. Dan akhirnya ini berdampak kepada semua kehidupannya, yaitu Johanna jadi seseorang yang lebih pede, ya, lebih percaya diri. Dan akhirnya kemudian dia sekarang bisa kayak contohnya tadi punya pengalaman untuk memimpin diri sendiri dan memimpin organisasi. Nah, itu adalah luar biasa. Makasih ya Johanna untuk sharingannya ya. Jadi ingat nih adik-adik, emang bener sih melakukan kebiasaan buruk itu lebih enak. Sumpah deh daripada melakukan kebiasaan baik. Tapi kalian harus ingat yang bawa manfaat itu yang kebiasaan baik yang nggak enak dulu awalnya. Ya, kalau kebiasaan buruk kalian lakukan emang enak sekarang, tapi nanti di kedepannya nggak ada manfaatnya atau bahkan manfaatnya tuh buruk buat diri kita. Ya, contohnya misalnya kayak tadi ya,
oh iya aku nggak mau berpendapat deh, aku nggak mau on cam deh, aku nggak mau hadir lah di pertemuan, apaan sih, males banget gitu. Terus kalian pelihara nih kemalasan itu. Nanti di kehidupan kalian depan, dia akan males terus. Dan pada saat bekerja, hasil itu kan hasil adalah akibat dari proses kan. Kalau kalian males ya akhirnya hasilnya kalian seperti itu aja, dan bahkan tersaing sama dunia kerja. Kemudian banyak orang yang akhirnya jadi naik jabatan, kalian nggak pernah naik jabatan. Orang lain bisa dapat pekerjaan, kalian nggak dapat pekerjaan. Ya karena sebenarnya buah dari yang tadi, kebiasaan buruk yang kita selalu pilih untuk lakukan. Tapi kalau kita lakukan kebiasaan baik yang nggak enak ini pada awalnya, nanti di depan kalian akan memetik hasilnya ya. Di luar dugaan kalian akan menjadi orang yang cerdas banget, yang pede banget, yang kemudian bisa berwibawa, bisa mimpin keluarga, bisa mimpin organisasi, mimpin diri kalian sendiri dan sebagainya ya. Thank you buat sharingannya, buat adik-adik sekalian. Nah ini Kak Jovita cuman kasih worksheet aja buat kalian lakukan, tapi nggak dibahas hari ini karena waktunya nggak cukup ya. Ini buat kalian evaluasi aja. Nah nanti adik-adik setelah sesi ini boleh nih ya, ambil kertas atau kemudian pakai notes di handphone juga boleh, tuliskan apa aja sih kebiasaan buruk kamu yang selama ini udah kamu pilih untuk kamu lakukan, di listing ya, ditulis. Kemudian di kolom yang kedua, kamu ingin ngubah hal ini enggak sih? Ya, kalau misalnya kamu ngerasa bahwa oke, aku mau rubah, berarti tulis, iya saya ingin mengubah, alasannya apa? Ya, tapi kalau kamu ternyata nggak pengen juga untuk ngubah sekarang, ya udah jujur aja sama diri sendiri. Aku tidak ingin merubah saat ini. Karena apa alasannya? Pasti kalian punya alasan. Dan kalau kita percaya alasannya pastinya yang kuat, ya kan? Bener nggak ya? Dan kalau kalian ingin mengubah kebiasaan baru apa yang ingin kalian ubah? Contohnya misalnya kebiasaan buruk, saya malas bangun pagi, ya. Akhirnya pokoknya semua kayak pertemuan, kuliah atau apapun yang pagi-pagi saya nggak pernah hadir karena saya malas bangun pagi. Terus kemudian, apakah ingin kamu ubah? Iya. Nah, kebiasaan barunya apa? Saya pasang waker, saya minta tolong ke adik saya atau kakak saya untuk bantuin bangun saya kalau ternyata siapa tahu wakernya nggak nyala. Jadi ada second plan gitu ya. Nah, sebutkan secara detail kebiasaan baru yang apa yang kalian ingin lakukan untuk mencapai kebiasaan baik tersebut. Ya, contohnya kayak gitu. Atau misalnya kebiasaan buruk adalah dari 10 kali pertemuan pemuda dan organisasi di gereja, saya cuma hadir 2 kali aja, itu pun kalau ada event doang ya. Kalau ada event gede baru saya hadir, kalau event kecil-kecil saya nggak hadir. Itu kebiasaan buruk saya. Apakah ingin kamu ubah? Iya. Jadi kebiasaan barunya apa? Di listing ya. Misalnya contohnya adalah saya pasang reminder. Saya tulis kata-kata motivasi di tembok-tembok meja-meja belajar saya. Saya taruh itu notes di cermin saya sehingga saya punya motivasi setiap kali saya baca itu bahwa saya harus hadir di setiap pertemuan remaja dan pemuda gereja ya. Atau misalnya saya minta tolong ke teman saya untuk ingetin saya atau apapun itu ya, tuliskan kebiasaannya apa yang ingin kalian lakukan. Dan ingat harus dilakukan ya, jangan sampai nggak dilakukan. Nah ya, sehingga nanti kalau kalian lakukan secara konsisten itu akan membentuk karakter dalam diri kalian. Nah, adik-adik sampailah di sini ya. Kalau kalian lihat nih ada gambar ya. What is the most interesting about them? Ada Agnes Monica. Terus yang kedua siapa itu? Ada yang tahu nggak? Yang kedua siapa? Abu Zali. Iya, bener ya, Abang Sari ya, yang NFT ya, bener nggak sih? Iya, Miss. Iya, yang dia cuman foto doang begitu, kemudian laris banget tuh fotonya, harganya mahal banget ya kan? Dibeli sama orang, terus habis itu orang lain pada ngikut-ngikut, tapi nggak bisa seini dia ya. Nah, terus yang ketiga ini siapa? Steve Jobs. Steve Jobs. Yang keempat? Scorpion. Scorpion ya. Scorpion King. Nah, apa sih yang menarik dari masing-masing mereka? Ayo coba, siapa yang mau? Agnes Monica apa? Kalau kamu langsung Agnes Monica, apa sih yang langsung kebayang sama dari diri kalian terhadap Agnes Monica? Samantha apa Samantha? Jago nyanyi. Jagoan nyanyi. Iya, bener banget ya. Jagoan nyanyi, jagoan ngedance, dan dia bisa sampai ke LA internasional ya. Jadi terus kalau kita lihat kisahnya, gila dia lakukan itu karena dia benar-benar punya ambisi. Agnes Monica ini nggak cuma rajin, tekun, tapi ambisinya kuat banget ya.
Latihan tuh bisa sampai, dia nggak akan tidur kalau latihan belum selesai. Terus krunya semua dia mau yang perfect gitu ya. Itu Agnes Monica. Interesting about them. Interesting tentang her, yaitu adalah tekadnya dia, ambisinya dia, maka menjadikan dia seperti sekarang ini. Itu karakter dia, ya. Kalau berikutnya, nomor 2, apa interestingnya dari Al-Ghazali ini? Di kolom chat ada tulisan ya, saya nggak baca loh, maaf ya. Dari Yudi bilang hard worker, ya, Agnes Monica hard worker, benar, ambisius, pede, konsisten, iya benar banget ya. Yang dikatakan Gavin, Kartika, Rachel dan Yudi ini benar banget, saya setuju banget. Makanya menjadikan Agnes Mo yang sekarang ya. Thank you banget buat jawabannya. Nah, Christian, gimana? Yang Al-Ghazali kenapa? Dia interestingnya apa? Menurut saya interestingnya bukan orangnya sih, tapi interestingnya lebih ke dari cuma kerjaan dia bikin selfie dia sendiri bisa dapat banyak duit gitu, Kak. Iya, betul. Makasih ya Christian ya. Jadi interestingnya adalah dia itu unik dan kreatif ya. Siapa sih yang nyangka gitu, ya ampun, dia cuma begitu doang terus kemudian dijual di NFT, bisa larisnya minta ampun, uangnya langsung banyak gitu ya. Dari sekali foto, dan fotonya biasa lah, meskipun kayak bukan foto yang kayak gimana gitu ya. Nah, dia unik dan dia kreatif, dia bisa ambil kesempatan, dia manfaatkan kesempatan, dia nyoba. Kalau tanya sama dia, kebayang nggak sih foto kamu kayak gitu tuh bisa laku segitu? Pasti nggak kebayang. Tapi dia try, dia lakukan, dia coba ya. Nah, itulah dia ya. Nah, kalau yang ketiga dan keempat pasti kalian juga bisa menemukan interestingnya apa ya. Nah, silakan, misalnya contohnya yang nomor 3 ini adalah Steve Jobs adalah inovasinya ya. Untuk yang nomor 4 adalah biar biggest strength ya, kekuatannya, olahraganya, hidup sehatnya, sehingga menjadikan dia seperti sekarang ini. Nah, dalam diri kalian pun pasti ada something yang memang menjadi bibit yang bisa karakter kuat dalam diri kalian yang akan membuat kalian nanti akan menjadi seperti hal yang tentunya sudah kalian rencanakan ya. Nah, kalau kita lihat di area abad 21 ini nggak cuman butuh learning skill, yaitu misalnya critical thinking, kreativitas, kolaborasi dan communication, butuh juga literasi skills, yaitu ada informasi kayak webinar yang diberikan hari ini, media, teknologi, dan ada life skills ya. Life skill adalah flexibility, leadership, inisiatif, productivity, social skill. Ini kalian pelajari semua di dalam organisasi. Salah satunya adalah organisasi pemuda dan remaja ya. Di dalam organisasi pemuda remaja ini kalian belajar learning-nya, literasinya, and life skills-nya. Jadi kalau ini udah ada di tangan kalian, kalian tinggal lanjutin. Jadi ayo dong untuk selalu bertekad, untuk selalu hadir, ambil peran serta, dan tetap ada di situ ya. Nah, sekarang apakah Anda setuju nggak sih adik-adik ini? Kalau kalian itu sekarang kan dikatain generasi strawberry ya. Generasi strawberry adalah generasi yang kayaknya itu ini banget deh, gampang rapuh. Gampang rapuh. Kayak strawberry itu kan buah yang paling lunak ya. Jadi kalau kalian pegangnya di keras dikit aja, dia udah hancur ya. Iren, kamu setuju nggak sih kalau kamu dikatain kamu generasi strawberry? Kalau ketemu kesulitan sedikit nyerah. Terus kalau melakukan apa-apa gampang kayak udahlah kamu aja lah yang lakuin, jangan aku gitu. Terus kalau misalnya contohnya ya gagal sedikit aja udah kayak ini duluan, kayak ngedropnya banget gitu. Nggak mau nyoba lagi. Sekali gagal ya udahlah, aku emang nggak bakat di situ. Ya udahlah gitu. Terus kayak menemukan kesulitan atau problem solving itu cenderung kayak nggak mau susah-susah gitu untuk menyelesaikannya. Menurut kamu benar apa salah? Setuju sih, Kak. Setuju ya. Nah, kalau setuju, kira-kira bagian mana sih yang kamu setuju? Mungkin yang mudah menyerah sama yang nyesain sesuatu gitu. Saya kan sekarang kayak serba instan gitu. Kayak apa-apa ada di Google, tinggal search aja langsung keluar. Kayak mungkin sih kayak gitu. Jadi kalau dihadapin yang kesulitan dikit, kayak mungkin langsung kayak berat gitu rasanya. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Iren Claudia ya. Setuju banget ya bahwa karena generasinya emang instan sih Kak, jadi nggak bisa dibilang juga ya kita tinggal cari informasi. Kalau mungkin orang tua kita dulu mau nyari informasi, toko buku aja jauh banget. Dan salah satu sumber informasi cuma di toko buku. Nggak ada Google, nggak ada apa ya.
jatuh ke buku udah jauh banget, udah gitu diplastikin semua, kalau mau baca harus beli, coba ya kan. Nah kan beda banget ya, udah jalan ke toko bukunya berapa kilo, mesti nabung dulu buat ke toko buku buat beli, supaya bisa dapetin bukunya, bisa dapet pengetahuan. Kalau sekarang udah gratis, tinggal ngeklik pencet-pencet doang ya kan, pasti instan ya. Jadi nggak bisa nyalain kita dong ya generasi sekarang bahwa ya emang sudah disediakan yang nyaman, kenapa pilih yang nggak nyaman gitu kan, bener kan? Nah tapi menurut kalian nih, Kak Jovita mau minta pendapat juga nih sama siapa lagi ya? Coba Natasha ya. Natasha, menurut kalian apa yang dapat dilakukan generasi strawberry yaitu kalian untuk bisa survive? Kalau kan anggapnya generasi strawberry itu kayak lebih ke instan, jadi kayak mageran gitu kan jadinya. Jadi mungkin dari diri sendiri aja, jadi kayak ya jadi nggak malasan aja gitu loh Kak. Oke baik, makasih ya. Jadi nge-push diri sendiri ya. Oke, terima kasih Natasha. Nah benar banget seperti yang tadi teman-teman katakan. Dan karakter itu, my character defines my organization. Jadi organisasi kalian ini mau dibawa seperti apa? Karakternya dari diri kalian ya. Nah di sini Kak Jovita, karena keterbatasan waktu mau scroll cepat aja deh ya. Kak Jovita singkat dengan caring, kolaboratif, adventurous, reliable, impactful, nimble, dan gaily ya. Nah apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah bersama-sama mencapai tujuan. Jadi harus tahu nih organisasi gereja kalian ini memang bawa naungan gereja, tapi tujuannya apa sih? Nah, itu kan pasti sudah ada ya. Nah sama-sama mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang kedua adalah adventurous, yaitu percobaan-percobaan yang kamu alami adalah pencobaan-cobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ingat bahwa setiap orang itu ada yang quitters, campers, sama climbers ya. Quitters itu dia belum nyoba udah bilang aku nggak bisa, aku nggak pernah, jadi nggak bakal bisa ya, itu quitters. Tapi kalau campers dia nyoba dulu. Oke, aku coba. Kamu jadi ketua? Oke, aku coba jadi ketua ya, berusaha. Tapi kalau misalnya nggak bisa, terus dia nyerah. Baru 3 bulan, Kak, aku berhenti aja deh jadi ketua. Aku kayaknya nggak mampu deh jadi ketua. Itu campers ya. Tapi dia nyoba dulu at least. Kalau climbers, dia ambil kesempatan, dia nyoba. Tapi kalau dia gagal, dia akan berusaha terus dengan cara yang berbeda pun dia akan berusaha. Yang penting dia harus mencapai hasilnya maksimal ya, itu climbers. Nah, ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, diharapkan adik-adik dan teman-teman yang ada di organisasi ini itu punya jiwa adventurous ya. Kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Kalau males nggak apa-apa, harus semangati diri lagi. Dan ada kolaborasi, ada tujuannya. Kenapa sih? Jadi bikin tujuan organisasi sama bikin tujuan pribadi. Organisasi, oke, tujuannya apa nih misalnya? Misalnya contohnya mau mendoakan teman yang lagi sakit dalam waktu 2 minggu ke depan. Persiapannya apa nih? Misalnya kita mau beli buah, kemudian mau charter mobil, ya kan? Nah, ada tujuannya nih, ya kan? Dalam 2 minggu ke depan kita akan kunjungi teman-teman yang sakit. Ada tujuan organisasi. Tapi buat kita sendiri, kita juga harus bikin nih tujuan kita apa. Saya melatih empati nih kalau saya kunjungin orang. Saya melatih kepedulian saya nih. Terus saya contohnya ya, saya mau dengan mengunjungi misalnya nanti kalau saya sakit pun saya akan dikunjungi. Nggak apa-apa, namanya juga tujuan pribadi kan. Jadi kalian bikinlah itu ya. Terus berikutnya adalah reliable. Reliable itu adalah bertanggung jawab, melakukan apa yang diucapkan, jujur, dan dapat dipercaya. Contohnya kalau udah dikasih tugas nih, ya tugasnya adalah tim yang bikin flyer ya. Ya udah berarti kalau ada flyer ya benar-benar dibikin gitu. Tanggung jawab. Jangan nggak bisa, nggak ngasih kabar, terus flyernya kebikin ya. Terus kemudian dapat dipercaya juga. Ini ada di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran ya. Nah, teman-teman kalian yang ada dalam kelompok remaja dan pondok gereja ini adalah saudara kalian dalam kesukaran. Jadi kalian tuh nggak apa-apa banget kalau kalian lagi putus asa, punya masalah, terus kalian sharing di grup kecil ini nggak masalah. Ya, kasih tahu sama kakak pembina, Kak, aku lagi punya masalah, aku mau minta pendapat sama teman-teman semua. Boleh nggak saya ceritakan masalah saya di grup pemuda dan remaja gereja ini? Kalian jaga kerahasiaannya, please kasih saya advice. Itu kalian bagus banget kalau bisa melakukan itu. Ya, karena kalian sudah menempatkan teman-teman kalian sebagai saudara kalian, dan teman-teman kalian pasti punya perasaan bangga dan bahagia karena bisa ngebantu kalian.
Ya, seperti itu. Jadi jangan kayak jaim, jaga image, aku nggak mau cerita masalah aku nggak mau cerita kesalahan aku, nanti aku dinilai paling lemah di grup ini. Enggak, itu bukan untuk menjadi lemah, malah dengan kalian menceritakan, minta masukan, itu kalian akan menjadi kuat. Dan kalian juga akan membuat teman kalian menjadi kuat karena bisa membantu kalian. Ya. Nah, berikutnya adalah impactful. Impactful ini adalah punya jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Untuk bisa memimpin sebuah grup atau organisasi pasti harus self leadership dulu dong, punya kepemimpinan terhadap diri sendiri dulu dong, misalnya bisa atur waktu, bisa mengepus diri, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya ya. Nah, ini ada di kata-katanya David Taylor Klaus. First lead yourself and from there you can grow to lead others ya. Dan mungkin kalau kalian merasa bahwa gini, tapi kan aku bukan ketua, aku bukan kakak pembina. Ya nggak masalah, kalian memimpin diri kalian sendiri. Dan itu benar-benar works banget buat kalian. Ya, ini ada di 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada seorang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya ya. Jadi setiap kita sudah punya potensi dalam diri kita. Nah, kita kerjakan sesuai dengan porsi kita masing-masing dan kerjakan sesuai dengan bagian kita masing-masing tentunya ya. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah impactful. Jadi punya dampak buat orang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya waktu pas pertama kali COVID, banyak tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Terus tiba-tiba ada penyelesaian masalahnya adalah langsung dihadirkan 2 robot di Rumah Sakit Pertamina Jaya ya, namanya Ami dan Temi. Ami tugasnya adalah ngasih makan ke pasien, ngasih obat ke pasien. Temi bertugas untuk ngasih konsultasi ke pasien. Nah, jadi setelah ada mereka ini, tenaga-tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pertamina udah kayak nggak ada yang terkontaminasi dan meninggal lagi karena sudah digantikan sama robot. Caranya gimana konsultasi ya, dokternya dari rumah mereka masing-masing, robotnya yang datang ke pasiennya, nanya pasiennya keluhannya apa, terus nanti dikasih obat lah sama si Eminya datang bawa obatnya, bawa makanannya kayak gitu. Jadi nggak terkontaminasi karena waktu itu belum ditemukan vaksin sama obatnya ya. Kalau sekarang mah udah ada vaksin, udah obat. Nah, itulah impactful, berdampak. Jadi dengan kalian ikut pemuda dan anggota gereja ini, kalian itu punya dampak loh. Buat siapa? Buat selain diri kalian, buat keluarga kalian, buat saudara kalian. Kalau kalian seorang kakak, kalian akan memberi contoh sama adik kalian kan? Wah, kakak ini rajin loh berdoa, kemudian percaya sama Tuhan Yesus, kemudian juga kakak ini adalah orang yang pengasih, terus dia juga terlibat dalam keanggotaan gereja. Nanti adik kalian akan juga punya role model yaitu dari kalian. Ada impact-nya. Untuk orang tua kalian, mungkin ada orang tua yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau kemudian kalau misalnya ada masalah ambil jalan singkat, main judi atau apa. Dengan kalian ikut organisasi gereja ini, pemuda dan remaja ini, bukan suatu hal yang mustahil kalau orang tua kalian akan lihat kalian dan merasa bahwa, oh iya, aku belajar sesuatu dari anakku. Kalau aku ketemu kesulitan, aku nggak cari rentenir, aku nggak cari pinjaman online, tapi aku cari Tuhan Yesus. Aku berdoa, mohon perlindungannya, mohon kekuatannya seperti yang anakku lakukan. Impactful, ya. Dan kalian pun, kalau kalian punya karakter ini, kalian mau ngomong ke siapapun itu akan lebih dipandang, karena kalian membawa tadi jubah bahwa kalian adalah pemuda dan remaja gereja GKI Kota Wisata ya. Dan untuk umat lainnya ya pastilah ada impact-nya. Lihat bahwa organisasi ini kuat, makanya setiap keluarga yang punya anak remaja akan dorong anaknya masuk ke organisasi pemuda dan remaja gereja berkat kalian, mencontoh kalian ya, ada impact-nya. Berikutnya adalah nimble. Nimble ini adalah gesit, tangkas, berpikir cepat, bertindak cepat, inisiatif, ambil kesempatan yang ada ya. Tadilah itu yang saya bilang atau Kak Jovita bilang harus inisiatif. Jadi harus dong keberadaan kalian ini ada sumbangsihnya. Sumbanglah ide-ide kreatif, gagasan kalian, pendapat kalian ya. Nah, ini ada di Amsal 30 ayat 25 sampai 28.
Kalian tuh belajar dari alam, belajar dari semut, belajar dari pelanduk, dari belalang, sama dari cicak, ya. Contohnya semut itu bangsa yang nggak kuat, ya kan? Lemah, satu, kecil, ya. Tapi menyediakan makanannya di musim panas itu, benar-benar satu kelompok datang semua, ya. Benar-benar bisa ngumpulin makanannya, gotong royong. Pelanduk, bangsa yang lemah, tapi membuat rumahnya di bukit batu, ya, bisa naik tuh sampai ujung bukit batu. Belalang nggak punya raja, tapi semuanya bisa berbaris dengan teratur. Nah, ya kan, belalang berarti punya self leadership, ya. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi ada juga di istana-istana raja. Nggak semua orang bisa masuk istana raja, tapi cicak bisa masuk istana raja, ya. Nah, itulah. Nah, terakhir adalah Geli. Geli ini adalah riang gembira, bersyukur dan memberikan dukungan kepada orang lain. Selalu ada hati riang gembira, ya. Ada di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan tulang. Ini ada video singkat tentang kekompakan dalam organisasi. Ya, itu contohnya ya, nggak saya putar sampai habis ya, karena waktunya terbatas ya. Nah, jadi itulah intinya adalah kalian akan bisa kalau kalian bersama-sama. Ya, itu adalah kekuatan dalam sebuah kelompok. Ini ada kasus, tapi emang waktunya udah singkat banget. Jadi Kak Jovita baca sekilas aja ya, dan minta salah satu aja yang kasih pendapat. Nina, siswa baru di SMA XYZ kelas 10, dia pindah dari sekolah lamanya di Kota Kudus saat pertengahan semester 1. Nina adalah seorang anak yang pendiam, setelah 4 bulan sekolah dia belum memiliki teman. Saat jam istirahat, dia menyendiri di kelas, terkadang membaca novel yang dia bawa, duduk sambil coret-coret lembaran kertas yang ada di atas mejanya. Suatu hari, salah seorang teman kelasnya, yaitu Della, mendekatinya dan mengajaknya berbicara. Dalam waktu beberapa hari saja, Nina merasa nyaman dan seringkali menghabiskan waktu istirahatnya dengan Della dan beberapa teman Della lainnya. Della pun mengajak Nina untuk bergabung bersama dalam pemuda dan remaja di gerejanya. Ajakan ini langsung diterima oleh Nina. Setelah 3 bulan mengikuti kegiatan pemuda dan remaja secara rutin, tiba-tiba Nina tidak lagi muncul. Saat kakak pembina menanyakan mengapa Nina tidak pernah datang lagi, Nina mengatakan dia sedang banyak tugas dan ujian, serta terkadang diajak ibunya pergi sehingga tidak dapat hadir ke pertemuan. Nah, silakan dengan cepat, siapa yang mau jawab? Apa pendapat kamu tentang hal ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai seorang rekan Nina dalam organisasi, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk mengajak Nina kembali? Trivena, gimana Trivena? Atas kasus yang tadi aku bacakan, yang nge-rap itu. Apa pendapat kamu tentang hal ini? Dan kalau kamu adalah rekan Nina dalam organisasi, apa yang kamu lakukan untuk mengajak Nina kembali lagi ke organisasi pemuda dan remaja gereja ini? Ngomongin baik-baik, Kak. Contohnya? Contohnya kayak ngajak baik-baik lagi gitu. Kayak apa sih, kayak ngobrol berdua gitu, siapa tahu membuka pikiran gitu. Oke, baik. Makasih ya, Trivena ya. Ya, benar banget. Pendekatan personal itu penting banget ya, seperti kata Trivena. Jadi, ajak ngomong dia secara individual, sendiri, berdua aja gitu ya. Untuk melihat kenapa sih dia yang tadinya datang sekarang tiba-tiba nggak datang lagi tuh kenapa, masalahnya apa. Terkadang orang tuh banyak loh masalahnya. Ada yang tiba-tiba dilarang sama orang tuanya, nggak usah ikut lagi ya. Apaan sih organisasi kayak gitu, nggak jelas misalnya gitu. Nah, jadi kalian harus tahu kenapanya ya. Jadi dengan seperti itu baru kalian nanti bisa bawa ke dalam kelompok atau grup dengan kakak pembina, dengan teman kalian, kasih tahu bahwa aku tuh udah ngobrol sama Nina. Tahu nggak kenapa dia nggak bisa datang lagi sekarang? Karena dia nggak boleh lagi loh sama orang tuanya. Nah, dia sebenarnya masih pengen banget, tapi sama orang tuanya nggak boleh. Nah, kita lihat kenapa orang tuanya nggak boleh. Mungkin ada pandangan-pandangan yang salah dari orang tuanya, ya kan? Nah, jadi nanti bisa nih minta tolong ke kakak pengurus minta tolong kepada pendeta untuk kemudian menyentuh hati si orang tuanya ini, ya, dan untuk membenarkan pandangan dia yang mungkin kurang tepat tentang organisasi ini. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dia ada masalah di keluarganya. Bisa jadi. Atau mungkin tadi dia tiba-tiba mengalami krisis kepercayaan diri, ya. Atau kemudian misalnya bisa aja kan dia tiba-tiba mengalami salah satu dari gangguan kesehatan mental, misalnya depresi. Jadi dia butuh dukungan, tapi karena nggak ada yang tahu, nggak ada yang nanya, jadi ya akhirnya ya terposok aja dia gitu. Butuh ada tangan yang nanya sama dia, mengulurkan tangan untuk membantu dia, ya. Nah, jadi apapun itu, siapapun itu, kalian sebisa mungkin bantulah teman-teman kalian ini, ya. Nah, permasalahan dalam organisasi biasanya adalah apa? Tidak hadir secara konsisten, ghosting, ya kan? Tiba-tiba hilang tanpa kabar, dihubungi nggak bisa.
kurangnya inisiatif, jadi hadir cuma dengerin doang, tapi nggak ada pendapat, nggak ngapa-ngapain juga gitu. Makanya terus jangan bilang bahwa organisasi ini bosen ya. Ya gimana mau meriah kalau kalian aja nggak ada inisiatifnya gitu ya. Kalian boleh kok ngasih ide, boleh nggak nanti yang pertemuan selanjutnya kita main games ini nih gitu. Atau boleh nggak nanti pertemuan selanjutnya kita offline, kita kumpul-kumpul, terus kita ngapain gitu, kasih tahu aja ya. Nah, bergantung pada pembina, ngerasa bahwa pembinanya nggak ngasih tahu, ya udahlah gitu. Pembinanya nggak ngajakin, ya udahlah gitu. Pasti akan boring. Harus dari kalian juga yang punya inisiatif. Merasa kegiatan hanya sebagai formalitas dan tidak merespon informasi yang diberikan di grup chat. Ini adalah masalah dalam organisasi yang biasa terjadi. Dan kalau bisa, ya tugas kita bersama untuk mengikis masalah-masalah ini. Ya. Berikutnya, etika berkomunikasi itu juga pasti harus dilakukan dalam sebuah organisasi. Kata-kata terutama dalam bentuk teks itu akan punya interpretasi yang bisa disalahartikan. Contohnya, ini ada 6 kata saya sudah mengerti yang saya tulis dengan tanda baca yang berbeda. Itu pasti bacanya beda, artinya juga beda, walaupun kalimatnya sama. Ya, misalnya saya sudah mengerti, saya sudah mengerti. Nah, kayak ragu-ragu kan? Terus saya sudah mengerti. Nah, ini agak kayak marah gitu. Gimana sih? Kok dibilang ngerti dari tadi nanya mulu gitu ya? Atau bahkan sambil gebrak meja, saya udah ngerti gitu. Nah itu kan beda ya. Nah itu adalah etika berkomunikasi. Kalau kalian emang harus memperhatikan etika ini. Etika berkomunikasi sama yang lebih tua itu apa aja? Kalau misalnya mau memulai sesuatu, ucapkan selamat pagi ya, misalnya ke Pak Pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta, saya dengan Tiffany, salah satu anggota dari pengurus pemuda gereja. Saya ingin menyampaikan tentang titik-titik ya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian kalimatnya lengkap, tidak pakai singkatan, nggak pakai kayak angka 3, angka 4, angka terus orang jadi bingung bacanya ya. Besok B, 3, 5, 0, K gitu kan bingung ya. Terus tidak menghubungi saat di jam istirahat, misalnya di jam 12 malam terus ngechat Pak Pendeta kan nggak mungkin ya, atau di jam 12 malam ngechat Kak Pembina gitu, jangan. Terus kalau hendak menelpon atau video call minta izin dulu. Selamat sore Kak Siska, saya mau nelpon Kakak sebentar, boleh, ada hal yang ingin saya bicarakan gitu ya. Nah seperti itu. Berikutnya adalah tentunya open cam. Makanya Kak Jovita mengapresiasi sekali teman-teman yang hari ini hadir dan open cam. Kalau ada keperluan, tadi seperti Kak Siska katakan, mintalah izin terlebih dahulu. Mohon maaf Kak, saya ke toilet sebentar. Nanti kalau udah balik kasih tahu Kak, saya sudah kembali. Terima kasih. Nah, ucapkan terima kasih pada saat setiap akhir kegiatan dan saat mengakhiri chattingan. Ya. Nah, sekarang ada sedikit PR untuk dijadikan renungan. Nggak apa-apa buat kalian bawa aja ini. Coba kalian pikirkan sejenak setelah ini ya. Apa sih pentingnya organisasi remaja dan pemuda ini untuk gereja? Apa pentingnya untuk keluarga aku dan apa pentingnya untuk diri aku? Mau dibahas di pertemuan selanjutnya nanti sama Kakak Pembina juga boleh ya. Dan apa yang terjadi kalau jumlah anggota remaja dan pemuda gereja ini berkurang drastis dan bahkan jadi nggak ada sama sekali. Ya, ini bisa kalian pikirkan dan kalian boleh diskusikan di pertemuan yang mendatang sama Kakak Pembina boleh, atau kalian jadikan introspeksi bagi diri sendiri juga boleh. Nah, ini Kak Jovita mau kaitkan sama kehidupan di dunia nyata, yaitu berkaitan sama pendiri startup. Ya, sekarang kan udah musimnya startup ya kalau di dunia bisnis ya, usaha-usaha yang baru terbikin. Di sini ada salah satu contohnya Gibran Husafia, Adi Lamson, dan Amanda Susanti. Ini mereka membangun bisnis di usia yang sangat muda dengan tidak punya modal, tidak punya modal. Tapi karena mereka peduli, mereka inisiatif, mereka bisa ya. Kalau kalian mau tahu siapa ini bisa nanti di search di Google ya. Gibran Husafia, dia penemu atau pencipta mesin yang ngasih makan ikan karena berangkat dari kepedulian dia terhadap nelayan yang ikannya banyak yang mati. Udah ikannya susah dipelihara, dijualnya murah, mati pula ya. Nah, akhirnya dia bantu. Dia kuliah nggak ada duit, jadi dia kerja sebagai pegawai di minimarket dan juga ngelesin di beberapa tempat untuk dia bisa kuliah. Ya, ingat. Jadi nggak ada alasan, contohnya tadi generasi strawberry, ya pastilah saya nggak bisa bikin usaha, kan saya nggak punya modal, misalnya nggak bisa. Ya, ini Gibran nggak punya modal, tapi dia bisa kuliah, dia bisa punya usaha, dia jadi CEO sekarang, ya, punya banyak karyawan sekarang. Nah, Adi Lengson ini berkaitan di bidang kapal, kepedulian juga sama nelayan yang harus sewa kapal mahal. Udah ikannya dijualnya terbatas, nyewa kapalnya mahal, kapan mereka bisa dapat duit, yang ada ngutang mulu ya. Akhirnya dia dengan jurusan perkapalan dia bikinin kapal tuh buat pelayan ya.
Nah, dan kapalnya akhirnya nggak cuma buat pelayan, disewain ke orang-orang lain, ke wisatawan, ke turis-turis, dan kapalnya sekarang mahal banget kalau turis mau nyewa, ya. Dan itu dia pakai dengan modal yang kecil, kapalnya kuat, dan akhirnya sekarang bisa dipakai di mana-mana, dan intinya membantu rakyat kecil, yaitu para nelayan yang nggak punya kapal. Ya. Jadi nyewanya jadi murah. Nah, Amanda Susanti nanti lihat sendirilah dia siapa, ya. Nah, jadi action kamu setelah ini adalah tuliskan 3 hal yang kamu lakukan setelah webinar ini. Terus biasanya kalau sudah punya action, pasti ada kemungkinan tantangannya kan, misalnya malesnya lah, nggak boleh lah, atau apalah. Tulisin juga kemungkinannya untuk bisa gagal tuh apa aja yang bisa memungkinkan untuk gagal. Dan buatlah doa untuk menguatkan tekad kamu dan meminta pertolongan Tuhan agar organisasi ini semakin aktif dan bertambah anggotanya. Ya, tugasnya ada 3 ya. Tuliskan apa yang kamu mau lakukan setelah webinar ini. Misalnya, wah iya nih Kak Jovita, aku dapat pencerahan tentang apa ya. Jadi aku mau melakukan 3 hal ini. Misalnya hadir secara konsisten, menyapa teman dan mengajak yang udah lama nggak datang, misalnya contohnya. Atau sekarang aku inisiatif lah di grup. Nah, 3 ini kamu tulis. Kemungkinan kalau misalnya Kak bisa gagal nggak? Mungkin bisa. Apa biasanya kemungkinan gagalnya dan gimana cara ngatasinnya? Setelah itu bawa dalam doa, ya. Nah, Kak Jovita mau akhiri sesi presentasi Kak Jovita hari ini dengan sebuah video untuk memotivasi bahwa kalau kita memang mau, semuanya pasti bisa, ya. Ya, itu adalah sebuah video ya, kiranya bisa menginspirasi. Ini adalah sebuah tim sekolah yang selalu gagal, nggak pernah menang pertandingan. Suatu kali didatangkan sebuah pelatih baru, seorang pelatih baru, dan akhirnya mereka melatih timnya, dan semuanya tadinya pesimis bisa menang juga di pertandingan hari Jumat, ya, karena selama ini nggak pernah menang. Dan tadi disuruh crawling, angkat temennya, mereka merasa bahwa nggak bisa lebih dari beberapa langkah ya. Tapi lihat yang dilakukan apa saat ditutup matanya dan kemudian dimotivasi sama coachnya, dia bisa sampai ujung lapangan, itu beyond his limit. Dan dengan melakukan seperti itu, semua anggota timnya jadi bersemangat dan yakin mereka bakal menang di pertandingan hari Jumat. Yang tadinya pesimis, jadi optimis. Dan saya suka sekali dengan kata-kata si coachnya. Pada saat tadi, si broknya yang merangkak tadi bilang, aku nggak bisa lagi, it's hurt, ini sakit, aku nggak bisa lagi, ya. Tapi coachnya bilang apa? Emang coachnya bilang, ya udah kalau sakit berhenti aja, kan nggak kayak gitu, ya. Si coachnya bilang, bernegosiasilah dengan dirimu, tapi jangan berhenti, bernegosiasilah sama dirimu. Tahu itu sakit, tahu itu lelah, tapi negosiasilah sama dirimu. Tapi jangan berhenti. Aku suka banget sama kata-kata itu ya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya semua jadi mungkin. Semua jadi bisa. Dan ini semua ada di dalam diri dari adik-adik sekalian. Ingatlah kalau kalian dalam masa sulit, dalam hal yang nggak mungkin, kalian katakan bernegosiasilah sama diri kalian. Ingat video ini dan kalian pasti bisa beyond the limit. Ingat bahwa adik-adik kalian semua lebih pintar dari yang kalian bayangkan. Lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Dan lebih kreatif dari apa yang pernah kalian lakukan selama ini. Ya, terus saya mengakhiri, semuanya bisa di open mic-nya. Di open mic-nya kita nyanyi bareng, ya, nyanyi bareng. Kalimatnya sedikit doang, tapi saya mau semuanya nyanyi bareng dengan cara open mic. Nggak apa-apa saling tabrak-tabrakan juga nggak apa-apa ya. Kata-katanya cuma kayak gini doang. Saya pasti bisa capai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa lakukan ini untuk keluarga, bangsa, dan gereja. Saya bisa, saya bisa. Oke? Jadi Kak Jovita mau setelah kalian ikut ini, kalian memang melakukan yang menjadi komitmen dari diri kalian sebagai anggota dari remaja dan pemuda gereja. Udah nyala semua ya, nyanyi ya. 1, 2, 3. Sudah pada nyanyi ya, thank you banget. Dan mulai dari hari ini silahkan berkomitmen untuk kalian menjadi bagian yang jauh lebih baik sebagai seorang pemuda dan remaja gereja. Terima kasih sudah mendengarkan selama 1,5 jam ini. Saya Jovita Marnia Ferdiana, psikolog anak, remaja dan keluarga. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Kak Yudi Setiawan. Silahkan Kak.